Pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang modal kerja, di mana kita ketahui bahwa modal kerja merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset, di mana di dalam modal kerja ini terdapat dua kategori yang harus kita ketahui, yaitu pertama modal kerja kotor atau gross working capital dan modal kerja bersih atau net working capital, di mana modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar yang dikurangi jumlah utang lancar atau current liabilitasnya. Nah, selanjutnya menurut Menawit 2010.14 ada 3 konsep modal kerja yang umum dipergunakan atau digunakan. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Nah, di sini konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana atau fund yang bersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Nah, di dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Nah, yang kedua yaitu menggunakan konsep kualitatif. Nah, di konsep ini dia menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yang dimana jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Lalu yang ketiga dengan konsep fungsional. Nah, di sini dia menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis modal kerja. Nah, di sini ada 2 jenis modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja secara permanen, lalu yang kedua yaitu modal kerja variabel. Nah, kita di sini membahas terlebih dahulu tentang modal kerja permanen, di mana kita ketahui bahwa modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, di dalam modal kerja permanen ini ada yang namanya modal kerja premier. Yang dimaksud yaitu modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Lalu ada yang namanya juga modal kerja normal, yang dimana modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Lalu kita membahas yang kedua yaitu tentang modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Seperti modal kerja variabel yaitu dengan MK musiman, lalu melalui MK skill, lalu MK darurat yang dimaksud dengan Lalu yang terdapat di dalam modal kerja variabel seperti modal kerja musiman, yang mana kita ketahui bahwa modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan, misalnya perusahaan biskuit yang harus menyediakan modal kerja yang lebih besar pada saat musim hari raya. Lalu yang kedua dengan modal kerja skill, yang dimaksud yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya yang dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Lalu ada yang namanya modal kerja darurat, yang dimaksud yaitu modal kerja ini
jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Selain itu, ada kebijakan modal yang harus kita ketahui juga. Yang pertama yaitu tentang kebijakan konservatif, yang dimana dimaksud yaitu rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber daya jangka panjang dibandingkan sumber daya jangka pendeknya. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan kebijakan moderat, yang dimana perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Lalu ada yang disebut dengan kebijakan agresif, yang dimana di dalam kebijakan agresif ini perusahaan harus mendanai asetnya dengan sumber daya jangka pendeknya. Lalu kita membahas tentang fungsi manajemen modal kerja, yang dimana kita ketahui bahwa menyesuaikan perusahaan tingkat volume produksi dan penjualan, yang dimana dimaksud yaitu jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, maka besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Lalu membantu memaksimalkan nilai perusahaan, yang dimaksud yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau retur, yang dimana makin besar modal kerja yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, makin kecil dari sumber modal permanen. Dengan demikian akan menurunkan biaya modalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal yaitu seperti skala usaha perusahaan, aktiva perusahaan, volume penjualan, lalu perkembangan teknologi. Selain itu ada yang namanya periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, lalu pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Selain itu, untuk menentukan besarannya kebutuhan modal kerja, ada yang namanya metode yang bisa digunakan, seperti metode ketertarikan modal kerja, yang dimana untuk menentukan besarannya modal kerja dengan menggunakan metode ini ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode perikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Lalu ada yang namanya metode perputaran modal kerja, yang dimana di dalamnya dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan.